Baik, kita mulai nggih. Ini sudah lumayan, Bu Hilda. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Un- wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini begitu nggih untuk mengikuti kuliah praktisi yang pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Hilda Hikmawati. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda Hikmawati yang berkenan untuk berbagi ilmu di siang hari ini begitu Ibu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang berkenan menyempatkan diri untuk bergabung. Jadi meskipun bukan kelas wajibnya, tapi beberapa mahasiswa berkenan untuk join di siang hari ini. Jadi silahkan diniatkan teman-teman untuk hari ini adalah menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ini sudah ada Bu Hilda yang nanti akan istilahnya apa ya berbagi ilmu terkait kepakaran beliau di bidang jasa konsultan. Jadi silahkan disimak, ditanyakan misalkan ada yang kurang jelas begitu. Nah, sebelum Bu Hilda menyampaikan materi yang sudah dibuat, saya sedikit bacakan terkait kurikulum vitae dari Bu Hilda. Nama lengkapnya adalah Ibu Hilda Hikmawati yang saat ini beliau sebagai pimpinan cabang di Jawa Tengah dari PT Cemerlang Statistika Indonesia, yang mana PT Cemerlang Statistika Indonesia ini merupakan eh,
industri gitu nggih, industri di bidang jasa konsultan gitu yang sudah mulai sejak lama. Nah, kepakaran untuk Ibu Hilda ini sendiri, beliau memiliki kepakaran di bidang pengolahan data gitu yang mana job desk yang biasanya beliau kerjakan seputar strategi pemasaran, kemudian analisis data proyek konsultan gitu. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Statistika ITS. Untuk mempersingkat waktu, monggo saya serahkan kepada Bu Hilda untuk dapat menyampaikan materinya langsung. Terima kasih Bu Rizky. Izin untuk share screen ya Bu. Iya, monggo Bu Hilda. Ya, sebelumnya salam kenal teman-teman. Eh, saya panggil teman-teman aja ya Bu karena masih sama-sama muda. Izin di sini saya mau memberikan sedikit sharing tentang apa yang saya ketahui tentang proyek konsultan, di mana hari ini saya diminta untuk Bu Rizky mengisi di bagian penyusunan proposal. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk proposal hari ini kita akan membahasnya dari perannya, kemudian struktur umumnya, dan juga mungkin nanti saya bisa memberikan sedikit contoh proposal yang pernah kami buat dan juga yang berhasil membawa Statsmi bekerja sama dengan salah satu klien kami di swasta seperti itu. Jadi yang pertama yaitu peran proposal. Proposal sendiri secara harfiah itu artinya tawaran atau lamaran yang mana di dunia konsultan proposal merupakan bagian dari siklus proyek konsultan yang mana bentuknya bisa berupa slide dan juga dokumen yang berisi tujuan spesifik, ruang lingkup, biaya, dan juga timeline. Nah, sama seperti ketika teman-teman bersiap melamar atau memberikan penawaran, entah nanti ke depan mau melamar jodohnya atau melamar bekerja dan lain sebagainya, teman-teman harus punya senjata atau sesuatu hal yang dipersiapkan untuk membuat tawaran dari teman-teman atau lamaran dari teman-teman itu lebih mudah dan lebih meyakinkan diterima oleh pihak-pihak yang nantinya juga akan mengevaluasi tawaran dari teman-teman. Kemudian siklus proyek konsultan sendiri yaitu yang pertama ini ada client discovery, problem discovery, yang mana klien dan problem discovery ini biasanya bisa dilakukan dengan pertemuan, mengobrol, atau teman-teman juga bisa melakukan riset sendiri tentang klien tersebut atau perusahaan yang akan menjadi klien potensial dari teman-teman. Nah, setelah dilakukan discovery atau dilakukan pencarian, kemudian pendalaman tentang klien dan juga masalahnya, teman-teman bisa menyusun tawarannya atau proposalnya. Kita sampai di proposal development, ini kita di sini. Setelah proposal development, tentunya nanti tidak akan biasanya tidak akan langsung diterima oleh klien potensial, tidak langsung baik Mbak Mas, saya bisa menjalankan proposal ini, saya bisa menerimanya, kita bisa langsung eksekusi, kita bisa langsung kontrak dan sebagainya. Biasanya tidak seperti itu, tapi biasanya memang setelah proposal ini diserahkan, kalau memang dari klien potensial itu merasa ada ketertarikan atau merasa terkoneksi dengan proposal yang sudah dibikin oleh teman-teman, biasanya teman-teman akan diminta untuk hadir untuk mempresentasikan yang pertama, kemudian untuk berdiskusi sesuatu hal-hal yang bisa dijalankan, hal-hal yang perlu diperjelas dari proposal teman-teman, itu biasanya akan dibahas lagi dengan klien potensial. Setelah pembahasan tersebut, setelah diskusi tersebut, dan kedua belah pihak telah sepakat dengan pola kerjanya, kemudian dengan pembiayaannya, maka akan dilanjutkan di proses negosiasi dan juga proses pembuatan kontrak. Setelah kontrak sudah dibuat, maka proyeknya bisa berjalan.
Dan juga ketika proyek sudah berjalan, hasilnya bisa langsung disampaikan dan juga bisa diserahkan, seperti itu. Dan ketika teman-teman sudah masuk ke dunia konsultan, hal tersebut, karena disebut siklus ya, hal tersebut akan terus berulang seperti itu. Bisa jadi dengan satu klien yang sama, bisa jadi dengan klien-klien potensial yang lain. Ketika hasil pekerjaan teman-teman yang sebelumnya itu dinilai bagus dan klien potensial dan kliennya yang sudah bekerja sama itu merasa puas dengan hasil pekerjaan teman-teman, maka teman-teman akan kembali lagi ke tahap problem discovery atau menguak lagi masalah apa yang perlu diselesaikan dari perusahaan tersebut dan juga menyusun proposal development. Katakanlah ada pertanyaan, apakah ketika klien itu sudah, ketika kita sudah kenal dengan kliennya atau sudah pernah bekerja sama dengan kliennya, apakah akan terus kita berikan proposal atau bisa langsung ke proses diskusi atau seperti apa? Nah, kalau dari kami biasanya, kami biasanya akan tetap menawarkan proposal. Jadi, meskipun sudah kenal dengan kliennya, sudah pernah bekerja sama sebelumnya, misal nanti teman-teman ada di dunia konsultan, kemudian ada satu klien yang mau menggunakan jasa teman-teman lagi untuk analisis yang lain, misal itu kita diskusi aja Mas, mungkin via Zoom Mas, Mbak, via Zoom aja supaya nanti sama-sama satu suara. Itu biasanya kalau dari kami akan tetap menawarkan proposal secara tertulis supaya eh, hasil diskusinya dituangkan dalam dokumen itu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau memang eh, dari hasil diskusi dan kita sudah tuangkan dalam bentuk proposal itu juga sudah sesuai, maka berjalan lagi siklusnya. Akan ada negosiasi dan kontrak dan lain sebagainya. Ini siklus proyek konsultan yang tadi sempat saya singgung. Jadi client discovery dan problem discovery itu biasanya diinisiasi dengan melakukan pertemuan baik online ataupun offline untuk memahami tentang bisnis atau industri hingga permasalahan spesifik yang dihadapi oleh klien potensial. Kemudian mungkin ini ketika teman-teman sudah bisa berkenalan, sudah bisa bertemu dengan klien potensial, maka bisa dilakukan dengan pertemuan, bisa janjian via Zoom online untuk melakukan diskusi, melakukan apa pendalaman terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh klien potensial. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, bagaimana cara untuk membuka kesempatan ketika kita belum kenal atau belum punya kontak sama sekali terhadap perusahaan tersebut. Jadi yang biasanya kami lakukan adalah yang pertama tetap melakukan client discovery dan problem discovery dengan mengumpulkan data-data yang ada di internet, kemudian website perusahaan resmi. Kemudian kalau memungkinkan itu dari postingan-postingan LinkedIn. Jadi biasanya kami mempelajari dari profil-profil perusahaan tersebut, mungkin dari company profile-nya, kemudian website-nya, kemudian profil-profil sosial medianya. Kemudian kami melakukan pemetaan masalah apa yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu kami akhirnya menyusun semacam produk-produk yang bisa kami tuangkan dalam proposal yang akan kami tawarkan. Seperti itu. Jadi kalau secara gampangnya ya teman-teman, kalau untuk kliennya semisal adalah perusahaan atau semisal industri yang levelnya kecil menengah misal. Tapi semua klien potensial kita itu punya kesamaan, yaitu profit. Jadi yang paling mudah untuk mencari masalahnya itu ada di mana, pasti yang berhubungan dengan profit atau penjualan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pelajari kira-kira masalah-masalah apa saja yang biasanya muncul di penjualan, kemudian masalah profit, dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya teman-teman akhirnya punya produk. Misal produknya adalah peramalan peramalan produk A, kategori produk A dari suatu perusahaan X untuk 5 tahun ke depan. Yang pasti dampaknya adalah untuk menaikkan profit atau untuk eh, mencegah adanya penurunan
profit. Nah, dari situ teman-teman sudah punya satu ide produk yang bisa dituangkan dalam pengembangan proposal. Teman-teman bisa move ke siklus yang ketiga, yaitu pengembangan proposal. Waktu kita menyusun proposal, proposal konsultansi kita itu harus menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh klien potensial dan menempatkan kita sebagai konsultannya adalah sebagai solusi. Jadi eh, proposal kita itu harus bisa dapat membuat klien potensial kita itu yakin bahwa dengan bekerja sama dengan teman-teman nanti, maka teman-teman bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan atau klien potensial dari teman-teman. Kemudian struktur proposal seperti apa? Secara umum, struktur proposal itu terdiri dari tiga bagian. Kalau saya bisa pecah, yang mana yang pertama itu adalah executive summary. Executive summary ini gampangnya adalah semacam abstrak, yaitu bagian yang eh, berisi inti dari semua yang teman-teman susun dari poin 2 sampai poin 6. Poin 5, sorry. Dari poin 2 sampai poin 5 itu teman-teman summary, teman-teman rekap di poin 1. Nah, kemudian inti dari proposal itu ada di poin 2, 3, dan 4. Di mana di bagian inti proposal ini, teman-teman harus bisa memperlihatkan bahwa teman-teman itu sudah eh, memahami perusahaan tersebut atau memahami klien, kemudian memahami kondisinya seperti apa, dan juga memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kalau misal kita bicara tentang klien yang belum menceritakan tentang masalahnya mungkin ya. Nah, tapi di inti proposal ini teman-teman bisa menjabarkan potensi-potensi kendala apa saja yang bisa hadir di kondisi perusahaan atau kondisi klien potensial dari teman-teman. Dan kemudian pada di bagian 5, setelah sebelumnya teman-teman intinya menjabarkan atau menuliskan bahwa teman-teman mengerti bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, masalah apa yang dihadapi, kemudian solusi yang teman-teman tawarkan. Di bagian 5 ini, teman-teman mulai meyakinkan klien potensial dengan memperjelas lagi langkah-langkah apa saja yang mau teman-teman jalankan untuk mengejar atau mencapai tujuan dan solusi yang di bagian sebelumnya. Di detail proposal ini di bagian 5 itu ada pendekatan proyek, ada pendekatan biasanya kami menuliskan metode apa saja yang kami gunakan, kemudian akan berbentuk apa saja nantinya outputnya. Kemudian yang ini penting juga yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup itu juga harus diperjelas kesepakatannya seperti apa, dan juga rencana kerja, rencana proyek, dan juga timeline. Kemudian setelah teman-teman menjabarkan kondisinya, kemudian menawarkan solusinya seperti apa. Nah, di sini teman-teman memberikan di bagian pembiayaan, teman-teman memberikan semacam tawaran, Kalau kami nyebutnya biasanya di bagian costing ini kami tidak menyebut itu pembiayaan ya, tapi kami menyebut ke klien potensial itu klien itu berinvestasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Berinvestasinya dengan siapa? Yaitu dengan kita sebagai konsultan. Nah, di bagian pembiayaan atau di bagian investasi tadi, itu teman-teman menjabarkan biaya-biaya apa saja, komponen-komponen apa saja yang teman-teman perlukan untuk menyelesaikan poin semua poin yang akan teman-teman kerjakan. Nah, kemudian di bagian penutup, ini teman-teman bisa menuliskan atau bisa memberikan semacam appendix kenapa klien potensial itu harus atau bisa bekerja sama
dengan perusahaan teman-teman atau firma teman-teman seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang biasanya bisa kami gunakan sebagai pancingan dalam menyusun yang pertama yaitu latar belakang dan konteks. Yang pertama untuk mempelajari bagaimana klien potensial kita, kita harus belajar dulu tentang klien kita itu perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian target bisnis klien kita itu apa, tujuan yang relevan yang ingin dicapai oleh klien kita seperti apa, kemudian performa bisnis klien kita seperti apa saja yang sudah dilakukan, itu bisa kita lihat dari promo-promonya, dari postingan-postingan sosial medianya, dan mengapa kita diperlukan dalam proses ini. Setelah bagian latar belakang dan konteks sudah dijabarkan, sudah dijelaskan, konsultan perlu menggarisbawahi apa yang akan atau yang bisa berubah yang dihadapi oleh klien potensial. Boleh juga dijabarkan tentang potensi ancaman, kemudian kendala, dan juga kesempatan yang akan dihadapi oleh klien. Setelah itu, setelah sudah menjabarkan latar belakang dan konteksnya, teman-teman bisa menjelaskan situasi permasalahannya. Kenapa situasi tersebut tidak boleh diteruskan? Misal, teman-teman dari proses mempelajari suatu perusahaan X itu menemukan bahwa mereka pada tahun 2026 ini lebih sering melakukan pemberian diskon. Nah, dari situ teman-teman bisa memunculkan pertanyaan, kenapa situasi tersebut terjadi? Apakah terjadi penurunan dalam penjualannya? Kalau semisal hal tersebut memang terjadi, teman-teman bisa memasukkan hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh klien potensial. Tapi tidak hanya dituliskan sampai di situ saja. Teman-teman juga wajib memberikan argumen kenapa situasi tersebut tidak boleh diteruskan atau tidak boleh dibiarkan. Misal penurunan penjualan itu sudah menjadi masalah. Di situ teman-teman bisa memberikan argumen kenapa situasi penurunan penjualan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kemudian apa saja faktor penghambat yang menghalangi klien kita mencapai target yang sudah mereka tentukan dan situasi yang mereka hadapi saat ini. Jadi situasi yang mereka hadapi saat ini bisa menjadi dinding yang menghalangi mereka untuk mencapai goals yang sudah mereka tentukan. Kemudian pengaruh bisnis apa saja yang mungkin terjadi jika kendala tersebut tidak diselesaikan. Bisa jadi yang paling parah adalah kebangkrutan. Kemudian bisa juga situasi sebelum bangkrut yaitu pesaing memenangkan situasi pasar dan seterusnya. Mohon maaf. Kemudian di bagian 5, di bagian pendekatan proyek, di sini teman-teman bisa melakukan flexing terhadap apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai atau mensolusikan masalah yang dihadapi oleh klien. Tapi kalau boleh menyarankan dari kami biasanya untuk di bagian pendekatan, kemudian penjabaran metode, kami biasanya melakukan atau menuliskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Boleh menuliskan tentang metode apa saja yang digunakan, tapi perlu juga ditambahkan metode tersebut digunakan tujuannya untuk mencapai apa. Misal, teman-teman menggunakan forecasting atau peramalan atau penyusunan dashboard, ya, misal.
Nah, kenapa hal tersebut harus dilakukan? Apa efeknya? Itu lebih baik tetap dijelaskan juga di bagian pendekatan. Jadi, kami akan melakukan analisis data menggunakan forecasting dan juga penyusunan dashboard penjualan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor atau apa saja penjualan-penjualan yang menurun dari periode yang sudah disepakati. Misal, di pendekatan tersebut diperjelas metode yang digunakan, apa efeknya, kemudian apa juga kenapa kita harus melakukan pendekatan tersebut seperti itu. Kemudian di bagian ruang lingkup ini yang cukup menurut saya ruang lingkup di proposal itu adalah salah satu bagian yang paling penting juga pendefinisiannya dalam proposal. Kenapa? Karena biasanya ruang lingkup ini sangat dekat dengan pembiayaan, dengan costing. Jadi ketika nanti teman-teman mulai belajar untuk menawarkan proposal atau menawarkan jasa ya pada umumnya, teman-teman harus belajar untuk memperjelas ruang lingkup dan memastikan bahwa klien sudah sepakat dengan ruang lingkup yang kita sudah sepakat dengan ruang lingkup yang kita ajukan dengan pembiayaan yang sudah disepakati. Ruang lingkup ini berisi tentang seberapa luas nanti cakupan dari analisis yang akan teman-teman lakukan. Misal teman-teman ingin mengajukan proposal yang fungsinya adalah untuk menaikkan penjualan ya, misal. Nah, ruang lingkupnya itu sampai apa saja? Misal, apakah hanya sampai menganalisis data penjualannya saja, atau teman-teman apakah juga mau memberikan dashboard penjualan yang bisa diupdate secara real time yang nantinya bisa digunakan oleh klien potensial, misal tanpa tambahan biaya atau apa. Nah, ruang lingkup itu perlu didefinisikan secara jelas. Misal teman-teman memberikan dashboard yang bisa diupdate secara real time ya, misal. Tapi teman-teman memberikan penawaran bahwa dashboard tersebut hanya untuk 3 bulan awal saja. Setelahnya mungkin fiturnya tidak bisa digunakan atau seperti apa. Itu juga perlu didefinisikan secara jelas. Nah, kemudian rencana proyek dan timeline ini juga perlu didefinisikan secara jelas karena ini berkaitan dengan waktu penyelesaian dan pastinya dengan waktu pembayaran dan juga kontrak yang nantinya akan berefek pada kapan proyek ini bisa diselesaikan, kapan teman-teman akan dibayar jasanya oleh klien potensial, dan apa saja yang perlu didefinisikan dalam timeline. Nah, itu bisa berupa aktivitas, kemudian dirincikan lagi dengan subaktivitas, kemudian waktunya mungkin biasanya kalau kami itu hitungannya by week atau minggu. Minggu ke-1 kami sudah harus melakukan ini, minggu kedua kami sudah harus melakukan pengumpulan data misal. Atau juga bisa di breakdown berdasarkan capaian. Jadi misal teman-teman berdasarkan capaian yaitu capaian pertama data semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul itu sudah harus selesai di minggu keempat. Kemudian data sudah selesai di cleaning dan analisis itu sudah harus selesai di minggu ke-6 misal. Itu semua bisa didefinisikan secara jelas berdasarkan kebutuhan teman-teman. Nah, ini contoh timeline yang dibuat oleh salah satu perusahaan Big Three, perusahaan eh, terbesar, konsultan terbesar di dunia, yaitu McKinsey. Itu mereka membuat berdasarkan bulan. Nah, kita masuk di bagian costing atau pembiayaan. Nah, costing atau pembiayaan ini biasanya adalah bagian yang lumayan alot proses negosiasinya dengan klien potensial. Karena seperti semua manusia pada umumnya atau seperti industri gitu ya, semuanya berprinsip ekonomi, yaitu mendapatkan hasil yang besar, tapi inginnya keluar biaya yang kecil, seperti itu.
Nah, biasanya teman-teman, kalau kalau dari kami, pengalaman kami di konsultan ini, ketika klien potensial itu tidak punya pembiayaan yang sesuai dengan penawaran dari kami, atau sesuai dengan milestone-milestone atau capaian yang akan kami berikan, biasanya kami akan memperkecil di ruang lingkupnya. Nah, untuk pembiayaan sendiri itu biasanya ada 4 jenis, biasanya lebih dua jenis sih umumnya, yaitu di rate berdasarkan waktu, bisa per jam, bisa per hari atau minggu. Kemudian juga di rate berdasarkan capaian atau per proyek. Jadi proses pembiayaan proyek konsultansi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu berdasarkan kesulitan, kemudian level keahlian yang diperlukan atau level keahlian yang nantinya akan dilibatkan gitu ya, dan juga ruang lingkupnya. Makanya tadi di bagian ruang lingkup saya juga sudah menjelaskan bahwa ruang lingkup itu sangat dekat atau sangat erat hubungannya dengan pembiayaan. Jadi ini ada contoh sederhana. Jika proyek dibayar berdasarkan waktu, maka komponen pembiayaan yang dirincikan berdasarkan level tim ahli yang terlibat dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dan biaya per orang waktunya. Jadi ketika proyek tersebut sudah disepakati, yaudah nanti untuk pembayarannya saya bayar berdasarkan waktu kerja aja ya Mbak, gitu misal. Nah, teman-teman bisa membuat komponen pembiayaannya itu dengan merincikan berapa orang yang terlibat, kemudian level keahliannya itu seperti apa, dan dirincikan juga setiap minggunya untuk sumber daya manusia yang terlibatnya itu bekerja berapa jam setiap minggunya, kemudian dikali rate-nya. Misal untuk analisis data, untuk proses analisis data yang kita libatkan di sini adalah 4 orang, yaitu satu tim leader dan juga 3 support staff. Satu tim leader ini dia akan bekerja 5 sampai 10 jam per minggunya. Dan rate dari tim leader ini per jamnya adalah 1 juta. Nah, di situ teman-teman sudah bisa menentukan untuk proses analisis data, tim leader ini dibayar misal 10 juta karena mungkin proses analisis datanya hanya cuma 1 minggu. Seperti itu. Kemudian akan di breakdown lagi untuk proses-proses selanjutnya dan tim atau SDM atau sumber daya manusia yang terlibat itu seperti apa waktu kerjanya, kemudian rate per jamnya itu seperti apa. Nah, kemudian jika proyek dibayar berdasarkan capaian atau milestone, maka komponen pembiayaan yang dirincikan berdasarkan proses kerja yang akan disampaikan. Seperti ini. Jadi, ada pembiayaan yang memang bentuknya itu dibayar berdasarkan fase atau berdasarkan termin. Kalau termin itu waktu ya, misal 2 bulan pertama akan dibayar sekian persen, itu bisa. Tapi kalau contoh yang per milestone itu misal ini untuk fase 1 sudah disepakati bahwa yang akan diselesaikan yaitu bagian melakukan hipotesis, kemudian melakukan struktur kerja dan juga membuat rencana kerja secara rinci atau secara detail sampai ke sampai ke menyusun laporan awal, yaitu sampai metodologi, kemudian menyusun alat untuk memperhitungkan resiko dan lain sebagainya. Itu akan diserahkan di minggu ke-6 sampai milestone itu, sampai capaian menyusun di metodologi itu harus dibayar di minggu ke-6 dan sudah disepakati pembayarannya sebesar contohnya ini $177. Nah, jadi kalau berdasarkan capaian atau milestone, teman-teman bisa memecah hasil-hasil
yang nantinya bisa disampaikan ke klien potensial. Misal kita kembali lagi ke studi kasus tentang penurunan angka penjualan misal ya. Nah, di situ teman-teman kan pastinya tidak langsung memberikan hasil langsung jadi ya, pasti ada banyak proses di situ. Yang pertama yaitu pengumpulan data pasti. Kemudian proses analisis dan olah datanya. Kemudian mungkin ada meeting pertama untuk menyerahkan hasil analisis yang pertama dulu. Kemudian setelah meeting itu akan disusun laporannya atau disusun eh, analis lanjutan mungkin untuk menyusun strategi dan rekomendasinya. Nah, di situ di komponen pembiayaannya teman-teman itu bisa dipecah menjadi 4 tadi, yaitu proses pengumpulan data, kemudian proses pengumpulan data teman-teman sudah memberikan rate sekian juta misal. Kemudian saat meeting itu juga menjadi bagian dari konsultansi, teman-teman memberikan biaya servis misal 1,5. Nah, itu dibayar berdasarkan capaian-capaian tersebut. Misal ketika teman-teman eh, di waktu yang sudah disepakati itu ternyata ada kendala dan tidak bisa memberikan atau menyerahkan hasil pekerjaan atau hasil capaian yang sudah disepakati, maka klien potensial itu berhak untuk belum membayarkan sampai teman-teman menyerahkan sesuai dengan kesepakatan. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa proposal yang efektif itu adalah proposal yang pendek, kemudian relevan, dan bisa dilaksanakan. Kenapa pendek? Karena kebanyakan klien potensial kita tidak punya banyak waktu untuk membaca penawaran kita yang tebal, misal lebih dari 20 halaman atau bisa mencapai 50 sampai 100 halaman. Itu klien potensial kita itu sudah malas duluan ya untuk membuka. Bahkan mungkin sharing sedikit dulu di kantor kami di Statsmi, kami pernah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap company profile kami. Jadi selain proposal, kami juga menyiapkan company profile. Atau mungkin kalau misal nanti teman-teman bergerak sebagai konsultan individu atau perorangan, teman-teman bisa menyebut itu portofolio teman-teman ya. Nah, kami butuh company profile itu atau portofolio itu berupa fisik, yaitu dalam bentuk profil perusahaan atau company profile yang biasanya kami cetak dan biasanya akan kami serahkan ke calon klien kami atau klien yang memang baru kenal. Nah, pada tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 kami itu melakukan evaluasi besar-besaran. Kenapa? Karena company profile kami itu sudah mencapai lebih dari 30 halaman, teman-teman. Yang mana klien potensial kami atau calon klien kami itu pada akhirnya hanya menerima saja tanpa punya ketertarikan untuk membaca lebih lanjut tentang kami atau tentang company profile itu. Nah, teman-teman tidak mau menghadapi situasi yang serupa. Sehingga teman-teman dalam penyusunan proposal itu perlu memberikan batasan juga. Proposal efektifnya itu dibuat maksimal sebanyak 20 slides atau kalau semisal harus dalam bentuk dokumen atau teks atau yang bisa di print itu 10 sampai 15 halaman. Dan eh, penyampaiannya itu paling baik disampaikan, ditulis dengan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh klien. Nah, kemudian sifat yang kedua, proposal yang efektif itu bersifat relevan. Teman-teman perlu menghindari hal-hal yang tidak bersentuhan secara langsung dengan situasi atau masalah yang dihadapi oleh klien potensial. Jadi, industri-industri yang tidak relevan atau data-data yang tidak relevan di latar belakang atau konteks itu sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam proposal teman-teman. Biasanya memang proposal kita itu akan lebih mengikat atau lebih menarik ketika kita lebih banyak membahas tentang klien kita.
daripada tentang apa yang kita bisa. Jadi lebih baik kita membahas tentang klien kita, kemudian masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita tuliskan bahwa sebagai konsultan kita memahami dan juga kita mengerti tentang apa yang dihadapi oleh klien kita atau klien potensial kita. Sehingga mereka merasa relevan, merasa relate terhadap apa yang sudah kita tulis. Dan yang paling penting, proposal kita itu harus realistis dan bisa dilaksanakan. Jadi semakin jelas teman-teman menuliskan arah proposal, kemudian tujuannya apa, tujuan tersebut akan dicapai dengan langkah-langkah apa saja, maka klien akan lebih mudah memberikan kata sepakat. Atau at least mereka akan meminta teman-teman untuk datang lagi, menjelaskan kembali, berdiskusi kembali, atau merepresentasikan apa yang sudah teman-teman susun. Jangan biarkan klien potensial kita itu bingung saat membaca proposal dari kita. Kemudian mereka akhirnya menebak-nebak. Sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan? Sebenarnya calon mitra saya ini, konsultan saya ini mengerti nggak sih situasi yang saya hadapi? Nah, disitulah teman-teman perlunya memperjelas tentang biaya, kemudian tim yang akan teman-teman libatkan, kemudian waktu penyelesaiannya seperti apa, dan juga tadi ya soal ruang lingkup dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada dua perbedaan eh, cara kita menuliskan proposal. Yang pertama yaitu dari sudut pandang kita, dari sudut pandang firma atau sudut pandang konsultan. Di situ secara tidak sadar, maaf, secara tidak sadar di proposal teman-teman menuliskan apa saja yang teman-teman bisa, teman-teman sudah ahli dalam mengerjakan ini dan itu, produk kita ini dan itu. Inilah yang biasanya kami kerjakan. Informasi soal kami sangat banyak. Kami bisa menjadi vendor yang bisa diandalkan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kadang biasanya klien potensial kita itu kebanyakan akan menarik diri. Justru ketika kita menuliskan proposal atau ketika nanti teman-teman mungkin berdiskusi secara lisan, yang sebaiknya teman-teman lakukan adalah menunjukkan ketertarikan tentang klien potensial kita. Tanya terus tentang perusahaan mereka, seperti apa selama ini promosinya, seperti apa kondisinya selama ini, apa saja yang sudah mereka kerjakan. Kemudian berikan gestur-gestur pemahaman bahwa kita mengerti. Kemudian, oh, kami juga sering dengar Bu masalah-masalah yang sama dihadapi oleh beberapa industri. Kami biasanya kami juga akan melibatkan tenaga ahli ini dan itu untuk pastinya membantu dan mendampingi Bapak Ibu sebagai klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi kita menempatkan diri sebagai pemberi solusi sekaligus sebagai partner untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien potensial. Jadi ini proposal proposal kita harus seperti jawaban yang dicari oleh klien potensial kita. Nah, mungkin sebelum ke studi kasus, saya izin share contoh proposal terlebih dahulu. Mungkin nanti saya juga bisa memberikan filenya lewat Bu Rizky. Di situ mungkin teman-teman bisa membedah bagian-bagian mana yang masuk poin satu, bagian mana yang masuk poin dua, bagian mana yang sudah termasuk pendekatan, kemudian kenapa costingnya seperti ini. Teman-teman boleh membedah karena di proposal tersebut kami jadi proposal yang nanti akan saya tampilkan itu adalah proposal yang mengantarkan Statsmi bekerja sama dengan suatu hotel di Surabaya. Namun tentu saja untuk proses pembelajaran dari teman-teman untuk nama hotel, kemudian pembiayaan dan lain sebagainya itu ada beberapa yang kami ubah atau kami samarkan.
Nah, jadi sudah muncul ya, teman-teman, untuk contoh proposalnya. Jadi di sini ini memang bentuknya kami untuk contoh pembelajaran kami buat polos ya teman-teman ya. Tapi kalau saran dari saya secara pribadi, teman-teman nanti untuk proposalnya itu harus diberikan cover yang nanti berisi mungkin logo dari perusahaan teman-teman atau logo dari firma teman-teman. Kemudian harus ada header footernya atau at least kepala dokumen ya, kepala dokumen, kop dokumen, supaya proposal yang teman-teman ajukan itu terlihat lebih niat dan juga lebih meyakinkan seperti itu. Jadi yang pertama di sini kami memberikan ringkasan penawaran. Teman-teman juga bisa baca, tapi intinya untuk penawaran ini ada sebuah hotel yang mana hotel tersebut sudah berdiri bertahun-tahun dan untuk tingkat okupansi itu adalah tingkat hunian, sewa hunian kamar itu selalu tinggi, bahkan hampir selalu penuh. Tapi untuk penyewaan ballroom, hotel tersebut itu di tingkat sangat rendah atau bahkan dalam 1 bulan itu tidak ada yang menyewa sama sekali untuk ballroomnya. Nah, kondisi tersebut sudah berjalan beberapa tahun ke belakang. Dan manajemen hotel itu merasa kondisi ini itu sudah tidak sehat. Sehingga pada inisiasi awalnya, oh mungkin flashback sedikit ya, sebelum ada penawaran ini sebetulnya Statsmi itu memberikan penawaran yang lain. Jadi kami memberikan penawaran survei konsumen behavior atau survei perilaku konsumen, dan juga kami memberikan penawaran untuk apa ya satunya? Survei analisis eh proposal survei perilaku konsumen yang pertama, dan yang kedua yaitu kami memberikan penawaran tentang analisis penjualan. Nah, kami memberikan 2 proposal untuk satu klien sekaligus. Jadi ini juga saran untuk teman-teman ya ketika nanti mulai mulai masuk ke dunia konsultansi atau nanti memutuskan untuk punya firma sendiri atau berpartner dengan teman atau partner satu sama lain. Sarannya adalah kalau semisal memberikan penawaran gitu ya, menginisiasi, misal tidak ada kontak sama sekali, nggak ada koneksi, nggak ada kenalan dan sebagainya, teman-teman benar-benar baru banget membuka atau masuk ke dunia dunia konsultansi dan mau menawarkan produknya. Kalau bisa teman-teman tidak hanya menawarkan satu produk saja atau satu penawaran saja, masukkan penawaran sebanyak-banyaknya, mungkin 3, mungkin 2, tapi masalah yang dihadapi masalah yang teman-teman tuliskan di proposal tersebut itu memang harus sesuai atau harus relevan dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau saran dari kami biasanya memang kalau untuk industri atau swasta ya teman-teman ya, mungkin berlaku juga untuk nanti pelaku IKM atau UMKM, itu semuanya itu akan mengarah ke profit. Jadi tidak akan jauh-jauh dari penjualan, kemudian survei konsumen, survei kepuasan. Nah, itu bisa menjadi inisiasi produk yang teman-teman bisa tawarkan ke calon-calon potensial seperti itu. Nah, setelah Statsmi mengirimkan 2 penawaran tersebut, ternyata kami juga pada saat itu kami juga meninggalkan kartu nama, company profile, sehingga manajemen kami atau teman-teman yang di Jawa Timur waktu itu dihubungi oleh manajemen hotel untuk diskusi lebih lanjut. Nah, dari proses diskusi itulah akhirnya kami diberikan kesempatan untuk mempelajari ternyata apa yang kita sodorkan itu belum sepenuhnya memotret masalah yang terjadi di hotel tersebut. Nah, dari situlah manajemen hotel itu sharing dengan pihak Statsmi bahwa ini loh Mbak Mas, masalah kami sebenarnya itu ada di sini. Kami tuh
tingkat hunian itu selalu penuh. Kemudian ballroom kami itu juga sudah kami renovasi, sudah kami perbaiki dan lain sebagainya. Tapi kami tidak hampir 3 tahun ke belakang ini, bahkan 1 bulan itu tingkat okupansi untuk ballroom itu satu pun itu tidak ada yang menyewa. Ini apakah memang industri yang sedang lesu atau memang ada yang salah dari proses kami dalam promosi dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya kami diminta untuk membuat penawaran lagi yang lebih spesifik dan lebih memotret masalah yang dihadapi oleh hotel tersebut. Nah, akhirnya kami membuat penawaran seperti ini. Ini adalah ringkasannya. Kemudian ringkasan ini itu dari yang di bawah-bawah ini. Jadi teman-teman juga boleh memberikan meng-highlight impact atau pengaruh apa saja yang bisa diterima oleh klien potensial kita ketika klien itu akhirnya deal bekerja sama dengan teman-teman. Tapi angka-angka yang teman-teman masukkan itu juga harus realistis sehingga nanti ketika angka ini belum bisa tercapai oleh pihak hotel, itu tidak ada pertanyaan lanjutan yang bisa apa ya, maksudnya teman-teman tidak dimintai pertanggungjawaban gitu. Karena misal nih teman-teman menuliskan meningkatkan tingkat hunian ballroom dari 15% menjadi 100% misal. Berarti kan di situ hampir setiap hampir setiap minggu, setiap bulan atau setiap periode waktu ballroom itu tidak pernah kosong kan artinya. Yang mana situasi tersebut agaknya topis atau eh, akan sangat sulit dicapai, mendekati tidak mungkin. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak boleh overcompensating ya, atau tidak boleh terlalu lebay dalam memberikan janji atau penawaran yang berhubungan dengan impact atau pengaruh bisnis hasil dari kerjasama dengan konsultan seperti itu. Nah, lanjut di sini seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama harus kita jelaskan juga kondisi saat ini seperti apa. Benchmark industri ini artinya eh, dari hasil riset kami, dari data-data yang ada di portal-portal resmi atau portal-portal berita yang memang sudah dipublikasikan di internet atau dari buku-buku dan lain sebagainya, kita memberikan semacam referensi untuk hotel klien kami ini. Biasanya seperti apa sih kondisi idealnya atau rata-rata di Indonesia ini untuk hotel dengan bintang yang sama, kemudian dengan harga sewa yang mirip, itu biasanya tingkat hunian ballroomnya itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa memberikan juga perbandingan itu. Jadi misal salah satu klien teman-teman nanti adalah misal kafe gitu ya, industri kafe. Nah, salah satu industri kafe di Sukoharjo ini ternyata penjualan per bulannya itu misal eh, misal 70% dari supply mereka gitu ya, dari stok mereka 70%. Nah, ternyata kafe-kafe di daerah yang sama, kemudian dengan harga yang sama, itu lebih tinggi daripada kafe yang akan menjadi klien kalian. Nah, di situ kalian bisa apa jadikan benchmark atau jadikan patokan yang bisa apa ya membuat klien kalian itu lebih yakin bahwa kalian benar-benar melakukan riset, bahwa kalian benar-benar melakukan penggalian informasi dan kalian tertarik dengan industri dan benar-benar ingin membantu mereka keluar dari situasi tersebut. Nah, dari diskusi awal itu ternyata eh, kita tahu nih dari konsultan akhirnya tahu bahwa selama ini pihak manajemen hotel itu belum melakukan pemanfaatan data historis secara optimal. Kemudian strategi pemasarannya itu masih bersifat sporadis atau artinya tidak sesuai dengan target. Kemudian struktur harganya kurang fleksibel dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita ketahui dari mana? Tentu saja dari diskusi awal seperti itu.
Nah, di sini kita memasuki bagian 5. Bagian permasalahannya sudah dijelaskan di sini ya, teman-teman ya. Jadi ada masalah tentang pemanfaatan data historisnya, kemudian ini juga bagian dari masalah bahwa kondisi saat ini cuma sekedar 15% tingkat huniannya, kemudian acara per bulannya hanya 2 sampai 3 acara, kontribusi pendapatannya hanya 10%. Ini adalah masalahnya. Setelah itu kita berikan pendekatan yang mana kita jelaskan di tahap awal kita akan melakukan semacam peninjauan, pemeriksaan data-data historis yang selama ini sudah dimiliki oleh pihak manajemen itu seperti apa. Tentunya dalam proses teman-teman melakukan analisis atau pengumpulan data yang perlu dicatat dan perlu diingat ketika teman-teman juga ingin berkecimpung di dunia konsultan ya teman-teman. Kita itu salah satunya selain menjual produk atau solusi untuk klien potensial kita, kita juga menjual yang namanya service atau jasa. Jadi eh, akan sangat erat hubungannya tentang koordinasi. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis, kemudian melakukan pengumpulan data, teman-teman tetap harus melakukan koordinasi, melakukan cross-check data dengan pihak manajemen hotel. Karena yang paling memahami kondisinya itu adalah klien potensial kita, sehingga teman-teman harus menjaga komunikasi dan juga menjaga proses koordinasinya itu supaya terus berjalan dan tidak terputus. Nah, dari analisis-analisis yang kita kerjakan itu, apa saja hasil yang bisa kita kasih, misal ya. Nah, ini hasil yang kita kasih, kita bisa memberikan analisis, bisa memberikan pemetaan, kemudian model peramalan, kemudian rekomendasi strategi penetapan harga, kemudian dashboard analisis, serta kita juga mau hadir di hadapan manajemen hotel untuk merepresentasikan rekomendasi apa saja yang eh, kita usulkan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ruang lingkup itu juga bisa didefinisikan lewat hasil yang akan dihasilkan ini. Jadi ketika teman-teman apa sudah menuliskan ya, nih aku bisa berikan 6 ini untuk perusahaan kalian dengan harga yang nanti di bawah gitu. Tapi nanti eh, pihak hotel itu merasa sepertinya agak terlalu mahal ya Mas dengan 6 yang bisa kalian berikan ini, tapi Masnya minta biaya yang sekian, sekian juta atau sekian puluh juta. Nah, itu teman-teman bisa jelaskan kenapa itu mahal. Begini, Pak. Di sini kami akan melibatkan beberapa tenaga ahli dan sebagainya. Kemudian hasil yang akan kita serahkan ini cukup banyak loh, Pak. Ini biasanya kami nggak memberikan sebanyak ini dengan harga ini. Nah, itu adalah proses negosiasinya. Ketika memang anggaran yang dimiliki oleh klien kita itu tidak sesuai atau tidak tercapai, maksudnya penawaran kita itu ditawar lagi, kita kan sudah memberikan penawaran nih, tapi pasti akan ditawar lagi kan oleh klien potensial, akan dinego, akan ditawar lagi, maka teman-teman juga punya hak untuk melakukan negosiasi lagi. Ya sudah Pak, berarti dengan harga yang tadi Bapak tawar, bagaimana kalau semisal kita akan secara optimal memberikan sampai poin 4 saja misal. Itu boleh seperti itu. Nah, setelah ruang lingkupnya sudah dijabarkan, teman-teman juga bisa memberikan jadwal pelaksanaan atau timeline apa saja yang akan dilakukan tahap kegiatannya, kemudian diselesaikan di minggu keberapa. Nah, di situ akan merangkum bahwa pekerjaan ini kurang lebih akan dilakukan selama 3 bulan penuh, misal. Misal kalau ini kan sampai penyusunan strategi dan dukungan implementasi itu 3 bulan penuh. Tapi ketika nanti teman-teman diminta untuk hadir dan apa mempresentasikan, nah itu bisa di luar dari sini, di luar 3 bulan itu. Berarti kami minta tambahan waktu 1 bulan ya Pak, 1 bulan, 1 minggu ya Pak untuk menyiapkan presentasinya, misal. Nah,
penting juga untuk mencantumkan tim pelaksana yang akan terlibat dalam proposal ini. Biasanya kalau semisal sudah ada kata sepakat ya teman-teman ya, tim pelaksana ini kita boleh mention nama. Jadi engagement manager itu atas nama siapa, dia akan bertanggung jawab atas apa. Kemudian data scientist, misal 2 orang, itu siapa dan siapa. Yang ini mengerjakan apa, yang ini mengerjakan apa. Yang bisnis analis pun juga begitu. Jadi tim pelaksana ini kalau di awal itu boleh tidak memention nama atau orangnya. Itu silahkan teman-teman jabarkan eh, keahlian-keahlian apa saja yang teman-teman akan libatkan. Nah, untuk tim pelaksana sendiri itu juga sangat penting melibatkan orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Misal perhotelan gitu ya. Jadi di Statsmi itu memang kebanyakan kebanyakan tim kami itu adalah orang-orang statistik dan juga orang-orang matematika. Nah, sedangkan proyek-proyek yang kita kerjakan itu kan bidangnya sangat banyak. Ini aja di perhotelan kayak gitu ya. Nah, disitulah kita juga harus membuka koneksi atau membuka kenalan, menggait tenaga ahli di bidang hospitality atau di bidang industri perhotelan atau kepariwisataan seperti itu. Nah, tergantung nanti ketika teman-teman pun misal proyek pertamanya yang deal gitu ya. Amin. Salah satunya mungkin di F&B gitu, misal di bidang makanan dan minuman. Nah, teman-teman juga bisa menggandeng tenaga ahli atau mereka yang memang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan kepada klien kita bahwa kita tidak sembarangan untuk menuliskan argumen dalam laporan kita atau proposal kita, bahwa kita juga melibatkan mereka yang ahli di bidangnya, yang mengerti dunia klien kita seperti itu. Nah, ini juga penting teman-teman bisa mencantumkan atau kalau semisal ini tidak bisa diproyeksi itu juga tidak dicantumkan tidak apa-apa, tapi kalau semisal memang memungkinkan untuk diproyeksi dampaknya seperti apa, itu dimasukkan saja. Nah, ini pembiayaan. Jadi sebetulnya kalau di kami pembiayaan ini lebih rinci lagi. Biaya konsultansi itu bisa teman-teman rincikan lagi. Misal 20 juta itu untuk berapa pertemuan, online atau offline, misal. Kemudian infrastruktur analisis, ini misal teman-teman butuh untuk subscribe tools atau melibatkan tenaga ahli lain dan lain sebagainya, itu bisa dirincikan kembali. Kemudian workshop dan dukungan implementasi, ini biasanya akan dikembalikan ke hotel, maksudnya bukan dikembalikan ke hotel ya, tapi ini biasanya berhubungan dengan pemaparan hasil pekerjaan, kemudian pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai hotel untuk menunjang ini itu bisa dimasukkan. Kalau semisal teman-teman merasa ada komponen lain yang penting dan perlu dimasukkan dalam struktur biaya, itu boleh dimasukkan juga. Nah, ini total estimasinya di harga sekian. Dan biasanya ini juga penting, teman-teman. Kalimat ini itu menurut saya itu sangat penting karena kalau semisal kalimat ini rincian biaya dapat disesuaikan lebih lanjut berdasarkan ruang lingkup kerjasama yang disepakati bersama. Tadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa kadang klien-klien kita ini tidak punya cukup sumber daya sebanyak yang kita tawarkan. Jadi kita dengan memberikan kalimat ini kita memberikan kesempatan kepada klien potensial kita untuk mengajak kita berdiskusi lebih lanjut tentang biaya dan juga ruang lingkup kerja. Seperti itu. Nah, ini penutup seperti biasa, teman-teman bisa memberikan kenapa teman-teman, kenapa klien itu lebih baik bekerja sama dengan firma teman-teman atau perusahaan teman-teman, bermitra dan lain sebagainya, karena tentu saja perusahaan teman-teman bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan klien.
Dan kemudian diberikan cover penutup juga. Jadi ada cover awal, cover sampul awal dan juga sampul sampul akhir seperti itu untuk format proposalnya. Nah, mungkin itu dulu Bu Rizky yang bisa saya sampaikan. Apakah I- ini iya, kan baik. ada Terima tips kasih, Hilda. ya? Ini sesi tanya jawab terlebih dahulu, nonton nggih? Boleh ya Bu. Iya, monggo. Langsung saja, Bu Hilda. Silakan teman-teman kalau misal ada yang perlu ditanyakan, mungkin proses marketingan awalnya seperti apa, kemudian eh, apakah ada tips dan trik, mungkin bisa saya bantu jawab nanti. Iya, Mas Izat ya kayaknya yang angkat tangan. Oke, saya izin tanya, Bu. Iya, apa ini nggak ada apa ada peraturannya Bu kalau semisal bertanya harus menyebutkan NIM atau apa? Sementara belum ada sih, Bu, tapi boleh juga disepakati bisa menyebutkan nama sama 3 NIM digit terakhir saja. Nah, itu. Silakan Mas Izat. Sebelumnya, perkenalkan saya Izzat Muhammad Ahsan dengan NIM 010, mahasiswa Sains Data semester 6. Nah, saya izin bertanya ke Bu Hilda, bagaimana kita mengetahui permasalahan suatu perusahaan yang akan kita beri penawaran yang perusahaan itu belum pernah bermitra dengan kita? Apakah kita melihat permasalahan perusahaan lain di industri yang sejenis yang sudah pernah kita tangani? Dan apakah permasalahan di setiap perusahaan di industri yang sejenis itu, permasalahannya itu kebanyakan mirip-mirip atau bagaimana? Terima kasih. Ini langsung saya jawab ya Bu Rizky. Nggih, langsung di feedback saja, Bu Hilda. Oke. Oke, Mas Iza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau semisal memang teman-teman baru banget memulai, terus belum punya kenalan, belum punya pengalaman, bahkan klien ini adalah klien potensial pertama nih yang akan kita kasih proposal atau yang akan kita datangi perusahaannya seperti itu ya. Nah, kalau saran dari saya, mulai dari sekarang teman-teman bisa menyiapkan portofolio. Kemudian eh, data-data yang digunakan di portofolionya teman-teman, tentunya yang bisa teman-teman ambil ya, bisa di scraping dan lain sebagainya, itu adalah yang data-data di industri yang sedang aktif, misal data-data industri kosmetik, kemudian F&B, kalau misal ada data yang bisa diambil dari internet atau data diambil dari e-commerce dan lain sebagainya, itu bisa dipakai, teman-teman bisa mengolah data tersebut untuk dijadikan portofolio teman-teman, itu adalah senjata awal teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah punya portofolio itu dan portofolio teman-teman ini data yang tadinya apa kalian ambil itu teman-teman bisa olah eh, dari segala macam perspektif ya. Misal data penjualan aja. Data penjualan aja itu teman-teman bisa mencari tahu banyak hal. Apakah mencari tahu trennya. Ternyata toko ini tren penjualannya seperti ini. Ternyata dia peak apa puncak penjualannya itu di bulan-bulan di ini. Itu teman-teman sudah banyak punya apa ya semacam fun fact atau trivia-trivia tentang industri-industri tertentu dari portofolionya teman-teman dan itu adalah senjata awal. Nah, dari situ teman-teman bisa mengembangkan produk teman-teman sendiri. Bagaimana cara kita mengetahui permasalahan suatu perusahaan baru yang belum pernah kita tahu, belum kita kenalan, terus kita belum pernah ngobrol sama orang manajemen di dalamnya. Nah, apakah permasalahannya itu mirip-mirip? Sebetulnya permasalahannya itu tidak mirip, tapi tujuan dari perusahaan-perusahaan ini tuh mirip, yaitu kebanyakan yaitu adalah profit, profit dan juga kenaikan penjualan ya teman-teman ya. Jadi dari dua situ aja teman-teman itu bisa mengembangkan banyak produk.
yang bisa teman-teman susun untuk dijadikan penawaran atau proposal. Misal dari profit itu teman-teman bisa membuat penawaran untuk untuk meramal tren penjualan misal. Kemudian untuk meramal strategi marketing 5 tahun ke depan arahnya seperti apa. Itu bisa dijadikan produk. Nah, apakah memang produk ini bisa dijual ke semua perusahaan? Jawabannya bisa. Tapi apakah masalahnya itu sama? Itu belum tentu. Bagaimana supaya perusahaan ini merasa relate, merasa kita mengerti tentang masalah mereka? Caranya adalah dengan mengemas produk atau proposal teman-teman itu eh, dibuat general dulu itu nggak apa-apa. Tapi intinya dari situ di proposal teman-teman itu teman-teman me- menjabarkan impact-impact apa saja ketika hal-hal tersebut diatasi. Misal teman-teman akhirnya menawarkan tentang implementasi dashboard analisis untuk meningkatkan penjualan gitu ya, misal nama proposalnya. Nah, sebetulnya itu kan produk ya, bukan masalah dari perusahaan. Nah, tapi di situ teman-teman bisa menjabarkan masalah-masalah yang akan muncul ketika perusahaan tidak punya dashboard analisis. Misal, di proposalnya teman-teman bisa menuliskan bahwa beberapa misal industri-industri industri misal industri kosmetik 3 tahun ke belakang mengalami penurunan karena beberapa karena strategi marketing yang salah. Strategi marketing yang salah tersebut terjadi akibat akibat salah membaca data. Karena data yang selama ini dikumpulkan itu tidak bisa dipantau secara real time atau tidak bisa dipantau secara efektif tanpa menggunakan dashboard. Nah, teman-teman bisa menuliskan yang tadi dampak bisnis yang bisa kalian tawarkan. Jadi dengan adanya dashboard analisis tersebut, perusahaan bisa memantau penjualan, perusahaan bisa mengkategorikan mengkategorikan strategi atau promosi-promosi yang berhasil dan tidak berhasil, kemudian potensi-potensi keberhasilan apa saja yang bisa kalian berikan lewat dashboard analisis tersebut. Nah, dari proposal tersebut, meskipun belum belum secara spesifik masalah dari perusahaan yang kalian kunjungi itu termention dalam proposal, tapi kalian sudah menjelaskan potensi atau ancaman yang bisa terjadi ketika perusahaan ini tidak punya dashboard seperti itu ya misal. Nah, dari situ ketika memang perusahaan ini merasakan adanya dorongan atau kebutuhan, kalian akan dipanggil untuk memperjelas lagi proposal kalian. Sama seperti yang terjadi di Statsme ya. Jadi memang beberapa kliennya Statsme itu bukan kalau untuk bukan beberapa ya, tapi kebanyakan kami itu kliennya juga bukan dari koneksi. Jadi memang kami melakukan hard selling dan juga dari sosial media ya seperti itu. Nah, dari sosial media kami mempelajari, kami kirim proposal ke hotel-hotel. Nah, proposalnya itu biasanya memang sama produknya ke hotel-hotel itu. Nah, dari proposal yang kami sebar, misal ada 10 hotel nih yang kami kirimi proposal, satu hotel kami kirimi 2 proposal. Nah, satu satu aja yang akhirnya meminta teman-teman akan meng-callback tim kita untuk datang lagi untuk berdiskusi. Nah, di situ akan membuka peluang yang lain juga. Jadi kayak tadi ya Mas Izad ya, awalnya Statsmi nggak tahu nih ternyata selain masalah okupansi atau selain masalah penjualan hotel, ternyata hotel itu punya masalah juga tentang ballroom. Di situ kita akhirnya punya ide untuk produk lain, seperti itu. Jadi kalau semisal kita belum tahu secara spesifik masalah dari perusahaan itu seperti apa, teman-teman bisa memunculkan potensi-potensi masalahnya dulu dalam proposal awal. Nah, kemudian dari situ eh, harus memberanikan diri ketemu dengan manajemennya, ngobrol, setelah itu digali.
Nah, ternyata kalau semisal emang belum relevan proposal yang pertama, coba ditawarkan dengan masalah yang sudah relevan, yang sudah apa diobrolkan seperti itu. Apakah menjawab, Mas Izat? Sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi mungkin teman-teman? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Asari dengan NIM belakang 0112. Nah, izin bertanya untuk masalah penentuan harga mungkin ya. Apakah harga di awal saat kita merintis itu akan menjadi patokan harga seterusnya atau akan ada kenaikan harga gitu? Dan kalaupun ada kenaikan harga, bagaimana cara kita menjelaskan ke klien yang misalnya klien tersebut sudah memakai jasa kita sejak awal kita merintis gitu. Nah, Mm. jadi misalkan klien itu mau memakai jasa kita lagi eh, di perusahaan kita yang udah lama gitu. Terima kasih. Oke. Bagaimana cara kita menentukan harga ya? Kalau dari pengalaman kami, biasanya di awal kami itu memang mencari referensi dulu. Kalau untuk klien pemerintahan, biasanya sudah diatur dalam dasar hukum. Tapi kalau semisal dengan swasta, itu kan tidak ada patokan pastinya seperti apa, karena itu juga kembali dengan kemampuan swasta dalam pembiayaan tersebut. Biasanya kami itu kalau menentukan harga itu berdasarkan keahlian tim yang kami libatkan dan juga waktu sih, waktu pengerjaan itu seperti apa dan kompleksitasnya dan juga termasuk ruang lingkup tadi ya Mas Zaki ya. Kalau ruang lingkupnya sangat banyak gitu ya, teman-teman nanti ngasih laporan, ngasih hasil analisis, ngasih dashboard juga itu kalau semisal itu juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian apakah memungkinkan akan terjadi kenaikan kayak gitu ya pertanyaannya ya. Itu sudah pasti. Jadi bahkan eh, karena karena waktu ini terus berjalan ya, kemudian analisis-analisis yang diminta itu juga kadang berkembang, kemudian lebih kompleks dan lain sebagainya. Teman-teman sebagai konsultan itu berhak memberikan kenaikan harga. Misal perusahaan A ini adalah klien pertamanya Mas Zaki, misal ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, perusahaan B itu meminta produk yang sama dengan apa yang pernah dikerjakan oleh perusahaan A. Nah, tapi di situ Mas Zaki merasa eh, tingkat kesulitannya sudah lebih gampang lah karena kan sudah mengerjakan. Nah, misal di situ mau disamakan harganya atau mau diturunkan atau mengurangi ruang lingkupnya itu nggak apa-apa. Kalau mau dinaikkan, Mas Zaki harus punya nilai atau nilai lebih. Misal hasil analisisnya itu lebih menggunakan metode yang lebih terperbarui, misal. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah dari pembiayaan yang akan Mas Zaki ajukan seperti itu. Nah, terus gimana nih dengan klien yang memang dari awal itu dengan kita, terus ke depannya juga pengen bekerja sama dengan kita, apakah kita boleh menaikkan harganya atau seperti apa kayak gitu ya. Kalau semisal memang ruang lingkup yang diminta itu lebih dari atau berbeda dengan proposal pertama atau tawaran yang pertama, itu harganya tentu saja boleh beda. Kemudian terutama ketika teman-teman itu percaya diri bahwa hasil analisis teman-teman itu membawa pengaruh yang nyata kepada klien. Itu teman-teman artinya teman-teman punya nilai lebih di situ dan pembiayaannya itu bisa disesuaikan seperti itu. Jadi ketika perusahaan A ini merasa puas ya dengan hasil kerjanya timnya Mas Zaki misal, ya Mas saya senang deh Mas sama hasil kerjanya. Next time tahun depan kita bikin apa ya Mas? Nah di situ itu adalah udah peluang. Di situ Mas Zaki boleh memberikan proposal penawaran analisis lain, produk lain dengan harga yang mungkin di atas dari harga penawaran proyek pertama.
kayak gitu. Apakah menjawab? Oke, sangat menjawab Bu, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman? Monggo kalau ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mumpung ada Bu Hilda ini, jadi kan nanti ada penugasan terkait pembuatan proposal. Ya nanti kurang lebih seperti yang disampaikan Bu Hilda tadi ya Bu ya. Jadi nanti memang disesuaikan dengan materi. Jadi nanti supaya bisa mengerjakan penugasan mungkin ada bagian yang belum detail teman-teman dapat bertanya begitu. Mas Basit mungkin atau Mas Azril? Mas Ramdan, Mbak Intan, Mbak Anin, Mas Faras. Apakah ada yang bertanya lagi? Mohon maaf Bu Rizky, ada kendala di koneksi saya. Iya, tidak apa-apa Bu Hilda. Eh, Mbak Mas, gimana? Apakah sudah dirasa cukup untuk pertemuan hari ini atau masih ada yang mau didiskusikan? Ya, kemungkinan teman-teman sudah merasa cukup ini Bu Hilda karena Oke tidak ada Bu, respon lagi gitu ya. Ya, jadi baik. terima kasih Bu Hilda untuk materi yang sudah disampaikan gitu nggih. Sangat runtut, sistematis dan jelas sekali sehingga nanti harapannya teman-teman bisa istilahnya apa ya? Meng-AMT, jadi mengamati dan mungkin nanti meniru sama menduplikasi gitu ya Bu nggih. Karena tadi ada contoh proposal yang diberikan untuk penugasan di mata kuliah ini. Jadi memang besar harapannya setelah perkuliahan ini nanti teman-teman bisa mempraktekkan membuat proposal langsung meskipun teman-teman ini belum mendirikan yang namanya perusahaan, seperti itu Bu Hilda. Ya, Oke, sangat Bu Rizky. relate sekali dengan ini apa namanya? Kami di data science apa tadi maksudnya solusi-solusi yang ditawarkan itu sangat relate sekali dengan kami dan kami memang tidak ada profil lulusan ke arah entrepreneur Bu. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman ya akan sama seperti Bu Hilda dan teman-teman juga gitu bisa mendirikan perusahaan sendiri di bidang konsultan data. Ya, itu mungkin Bu Hilda yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk ilmu yang sudah disampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Ya, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyediaan perkuliahan di siang hari ini kami mohon maaf. Semoga berkenan di Bu Hilda dan teman-teman semuanya begitu nih Bu. Ya, Saya juga terima terima kasih. kasih Bu Rizky dan mohon maaf juga jika ada kesalahan. Kemudian mohon maaf Bu, saya interupsi sedikit. Mungkin Iya, kalau semisal teman-teman mau dan apa iya. berkenan, teman-teman bisa belajar menyusun proposal dan kalau mau bisa ditawarkan ke Statsmi mungkin Bu nanti via email saya. Nanti kalau semisal ada yang menarik, saya bisa ajukan ke pusat gitu ya. Nanti kalau semisal memang produk yang ditawarkan teman-teman itu eh, lumayan apa maksudnya bisa kami berikan anggarannya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman juga mungkin bisa dipanggil untuk presentasi dan bisa jadi pembelajaran juga mungkin kalau tertarik.
Udah. Jadi istilahnya proposal, tapi case study-nya bebas ya Bu Hilda ya? Iya, Oke. apa saja. Mungkin teman-teman juga bisa belajar apa ya profiling gitu ya Bu. Statsmi ini seperti apa nanti kira-kira produk yang mau ditawarkan apa. Maksudnya dari kami juga terbuka kalau misal teman-teman memberikan penawaran kerjasama. Intinya seperti itu Bu Rizky. Iya, siap. Itu tadi ya teman-teman ya, ada peluang yang dibukakan oleh Bu Hilda. Jadi nanti kalau misalkan ada proposal yang sudah teman-teman buat, boleh gitu nggih disampaikan kepada Bu Hilda untuk nanti siapa tahu dari pihak JSI ada yang tertarik. Jadi memang Betul. planningnya nanti itu Bu Hilda, teman-teman memang terjun ke lapangan ya, tapi ini masih agak sedikit abstrak sih karena pasti itu berat ya Bu Hilda ya, maksudnya itu dengan posisi sekarang masih mahasiswa dan baru terjun di lapangan, takutnya nanti keberatan. Mungkin nanti di belakang layar saya coba ngobrol dengan Bu Hilda ya, apakah Ya, nanti boleh. teman-teman itu istilahnya cuma masih sekedar prototipe di lingkup yang kecil atau memang langsung ke industri seperti itu Bu Iya, Hilda. iya Oke, Bu Rizky. terima kasih Siap. banyak Bu Hilda. Oke, ini masih belum mudik, masih di Solo? Saya sudah di rumah Bu. Oh, sudah di rumah. Ya, alhamdulillah dapat Iya, WFA nih. iya Ya, ini betul. juga teman-teman mahasiswa sebenarnya juga sudah libur, makanya mohon maaf ya teman-teman ya harus masuk. Ya sebenarnya Iya. belum libur sih Bu, WFA gitu, jadi pembelajarannya Hmm. memang secara online. Iya, terima Begitu. kasih teman-teman juga mau berkenan di siang-siang puasa ini. Itu kayak gitu. Iya, nambah pahala insya Allah Bu Hilda. Ya Ya, amin ya. mungkin itu Bu Hilda atau Siap, ada lagi yang Rizky. mau disampaikan? Saya cukup Bu Rizky, terima kasih. Oke. Ya, dari saya juga cukup Bu Hilda. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Hilda. Monggo kalau misalkan Bu Hilda mau melanjutkan aktivitas selanjutnya dan juga teman-teman untuk mengakhiri. Oh, ngapunten, mungkin saya minta sesi foto satu kali aja nggih. Oh, boleh Bu. Kebetulan ini yang di layar saya ada Mbak K, Mas Azril, Mas Alfat. Bisa dibantu open cam sebentar? Mas Zaki, Mbak K, Mas Azril, Mas Bagas. Ya, saya foto dulu ya untuk yang sesi yang pertama. 1, 2, 3. Saya lanjutkan. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hilda. Kita akhiri untuk pertemuan di siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat berkumpul dengan keluarga Bu Hilda dan teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri untuk perkuliahan di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky dan teman-teman. Sami-sami izin les Bu Hilda.